ketika bicara soal aset negara yang dirampok Ya. atau kemudian yang bayar di bawah Ya. meja sehingga negara dirugikan. Pak Presiden menyebut nama-nama, jadi ia mengidentifikasi betul siapa saja kelompok-kelompok yang selama ini menikmati praktek-praktek kotor untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Oke, saya tahu kita tidak mengatakan hal ini siapa saja nama itu, tapi Bapak bisa bersaksi ya, itu nama-nama disebutkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ini catatan saya ketemu Pak Presiden ada 4 halaman nih, termasuk nama-nama ada di sini. Catatan saya. Jadi disebut nama. Setelah kan Pak Said Didu dan beberapa tokoh lainnya bertemu. Setelah itu para menteri, mantan Menteri Luar Negeri, Wamen juga bertemu soal posisi Indonesia di Board of Peace. Lalu kemudian para tokoh agama, ulama juga dikumpulkan. Lalu Apindo juga dikumpulkan. Dan hari Selasa 2 hari yang lalu juga bertemu dengan para Taipan. Kembali ke pertanyaan awal saya, apakah nama yang bertemu di pertemuan terakhir hari Selasa lalu yang disebut dengan Taipan itu juga sebenarnya nama-nama yang disebut sebagai mereka yang terindikasi menguasai sebagian besar aset Indonesia? Kita lihat yang ini kan yang disebutkan sebelumnya itu kan diundang untuk ketemu presiden. Yang terakhir ini, yang 5 Taipan ini kan meminta waktu menghadap. Nah, jadi agak berbeda ini. Bapak tahu dari mana mereka minta waktu? Kan itu kan dijelaskan bahwa meminta waktu menghadap. Dijelaskan oleh Setkap kan bahwa ini meminta waktu menghadap. Nah, kenapa emang? Apa yang membedakan itu dan kemudian jadi bermakna? Mudah-mudahan bukan karena pertemuan saat kita ketemu dengan beliau nama itu sebut bocor, siapa tahu bocor gitu. Oh, oke. Nah, siapa tahu bocor gitu sehingga ada pihak yang meminta waktu untuk menghadap. Nah, tapi untuk mengklarifikasi. Untuk klarifikasi. Nah, tapi data menunjukkan bahwa memang sebagian besar kekayaan yang menghadap terakhir ini memang datanya loh, tidak berarti apakah dia salah atau tidak salah, tapi memang 5 orang yang menghadap inilah yang menguasai ekonomi paling besar di Indonesia sekarang. Gitu. Itu fakta gitu, fakta data yang ada. Nah, apakah itu ya dianggap ikut merampok negara, ikut main under pricing, under invoice dan lain-lain, itu saya tidak bisa menyebutkan di sini. Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Yang jelas hasil pertemuan itu disebutkan bagaimana Presiden mengajak untuk membangun satu incorporated. Jadi para pengusaha itu juga diajak untuk membangun Indonesia. Nah, yang perlu ini karena Presiden bilang begini saat itu. Orang-orang ini aku harus sadarkan. Kalau dia nggak mau sadar, maka hukum yang akan berjalan. Dan saya tidak pandang bulu. Kalau masih dia tidak mau, kalau saya sadarkan dan main hukum, maka saya umumkan kepada rakyat. Biar rakyat yang menghukum. Begitu Presiden. Jadi sudah sampai di titik itulah saya menyatakan, ini Presiden sangat serius. Karena langkahnya adalah, siapa tahu pertemuan itu untuk menyadarkan. Dan menyatakan siapapun yang melanggar hukum saya tidak pandang bulu. Jadi dia pakai dua-duanya menyadarkan, tapi bukan berarti menghilangkan hukum. Tapi kalau dia masih bandel, maka nama ini saya umumkan kepada rakyat, biar rakyat yang menghukum. Tapi Presiden menyatakan, saya menghindari yang terakhir, karena saya nggak mau bangsa ini terjadi revolusi. Itu dikatakan, saya nggak mau. Itulah mungkin yang menyebabkan kita sekarang orang-orang di luar selama ini menyatakan kok Presiden cuma omon-omon. Padahal sebenarnya yang ada di kepala dia kalau terlalu cepat ini maka bisa terjadi keretakan yang tidak dia inginkan. Jadi, nah kepada Pak Masar akan terjadi keretakan. Presiden juga merasakan atau ada dalam perhitungan Presiden kalau terlalu radikal juga atau terlalu cepat memutuskan sesuatu, maka akan ada serangan balik padanya. Saya pikir dia sadari, tapi dia menyatakan jadi begini. Ada orang menyatakan, apakah Presiden memang takut atau ragu? Saya tidak melihat keraguan itu. Dia takutkan adalah bangsanya pecah, bukan terhadap dirinya.